Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya, kalau seandainya makanan ini sangat mempengaruhi kadar asam urat di dalam tubuh kita. Jadi nggak heran kalau seandainya kadar asam urat kalian tinggi, yaitu kalian belum berpantangan. Apalagi yang punya kadar asam urat tinggi ya, riwayat penderita asam urat, itu makannya masih sembarangan ya, nggak heran ya. Dicek asam urat kalian tinggi terus. Langsung kalian datang ke dokter, dok, kok saya asam uratnya tinggi terus ya? Itu tadi karena memang ya makanan juga mempengaruhi kadar asam urat di tubuh kalian. Memilih makanan itu sangat penting dalam mengontrol kadar asam urat. Asam urat dihasilkan secara alami ya ketika zat purin dipecah ya dalam makanan. Jadi semakin banyak makanan yang tinggi purin kalian konsumsi, ya semakin tinggi pula lah kadar asam urat di dalam tubuh kalian. Jadi susah ya untuk mengontrol kadar asam urat ini kalau tidak berpantangan. Ada beberapa makanan penyebab asam urat yang perlu kalian hindari. Yang pertama itu adalah jeroan. Jeroan ini ya nggak bisa dipungkiri, rasanya enak, ya berlemak, pokoknya mantap lah ya, dikunyah di mulut, teksturnya juga mantap. Ya misalkan otak sapi, hati sapi, ya usus ayam, usus sapi dan sebagainya. Ya jeroan lah intinya ya. Ya ini adalah makanan penyebab ya kadar asam urat itu tinggi. Kok bisa dok? Kan enak. Ya memang enak itu belum tentu sehat. Ya karena memang jeroan ini ya kadar purinnya tinggi. Ya jadi kalau dikonsumsi ya nggak heran kalian nanti sering kumat-kumatan ya asam uratnya walaupun sudah konsumsi obat. Kedua, makanan laut. Nah makanan laut ini enak juga ya. Ya tapi memang bukan semua makanan laut harus dihindari. Ya tapi memang ada beberapa makanan laut yang tinggi purin. Ya, bisa saja ini makanan kesukaan kalian ya. Kerang, tiram, lobster, udang, ya kepiting, ikan teri, ikan tuna, ikan sarden. Nah, jadi gimana nih? Dengan makanan-makanan tersebut, ya enak-enak semua ya. Ya, memang enak ya, tapi untuk penderita asam urat itu sebaiknya dihindari. Ya, kalau seandainya mau makan gimana, Dok? Ya, sedikit-sedikit ya masih dalam kategori normal ya, mungkin dalam bahasanya nyicip itu nggak apa-apa. Jadi semua makanan laut nggak boleh ya dok? Boleh ya, jadi makanan laut yang rendah purin ya ini boleh kalian konsumsi ya. Jadi yang tinggi purin saja yang harus dihindari. Ketiga, susu tinggi lemak. Makanan penyebab asam urat ini memang harus dihindari ya. Susu tinggi lemak ya, misalkan ini es krim, keju ya. Kalau seandainya susu rendah lemak nggak masalah ya, ini adalah makanan yang masih bisa dinikmati pada penderita asam urat tinggi. Jika kalian memang nggak tahan, misalkan lagi kepingin banget ya, pingin sekali makanan penyebab asam urat tadi, ya enak memang, ya ini boleh lah ya. Tapi perhatikan porsinya ya sedikit saja, kemudian jangan terlalu sering, jangan setiap hari sesekali ya. Apalagi kalian memang sudah asam uratnya tinggi. Tapi kalau yang belum, ya jangan juga keragasan ya, jangan juga terlalu sering dan berlebihan makannya. Yang keempat, daging merah. Nah, daging merah ini juga ternyata menjadi penyebab asam urat. Ya, jadi daging merah ini misalkan daging sapi, daging kambing ya, daging babi, ya, intinya daging merah. Kok bisa? Ya memang daging-daging dan tadi ya daging merah ini kadar purinnya tinggi. Ya, jadi memang bisa menjadi penyebab ya asam urat itu meningkat. Daging kan sumber protein dok, ya memang boleh ya diganti dengan sumber protein lain, misalkan dada ayam, ya kemudian misalkan tadi kedelai, tahu, tempe, ya ikan sungai, telur, itu kan protein juga. Nah mengkonsumsi daging ya ini harus benar-benar dibatasi, jangan berlebihan bagi penderita asam urat karena bisa nanti jadi pemicu ya. Sedikit saja, jangan berlebihan. Kelima, daging unggas. Nah tadi ayam kan boleh, kok sekarang dilarang? Enggak ya, daging unggas ini boleh dikonsumsi. Misalkan daging ayam, daging bebek ini boleh dikonsumsi untuk penderita asam urat. Tapi sebaiknya kulit-kulitnya jangan ya, ataupun jeroannya jangan. Nah unggas yang dimaksud adalah daging ya kalkun, daging angsa, ya ini tinggi purin, jadi jangan ya. Jadi ini menjadi penyebab asam urat. Keenam, minuman manis dan beralkohol. Nah, jadi penyebab asam urat berikutnya ini adalah minuman ya yang diminum.
ya minuman yang terlalu manis, ya ini nggak boleh ya bagi penderita asam urat, karena ini juga bisa menaikkan kadar asam urat di tubuh kalian. Kemudian minuman bersoda kemasan itu juga sebaiknya dihindari, karena apa? Nanti bisa memicu tubuh untuk memproduksi kadar asam urat lebih banyak. Dan yang perlu diperhatikan ya minuman beralkohol. Ini juga bisa meningkatkan kadar asam urat di tubuh. Nah, tetapi dia memiliki efek samping, memperlambat tubuh untuk membuang kadar asam urat. Ya, jadi memang ini double kill istilahnya. Kemudian ya selain teman-teman mengurangi mengkonsumsi makanan penyebab asam urat, teman-teman juga bisa melakukan beberapa tips ya untuk mengurangi kekambuhan ataupun serangan asam urat. Yang pertama itu tetap perhatikan makanan ya, ketika mengkonsumsi perhatikan gizinya harus seimbang supaya tubuh tetap mendapatkan asupan yang bergizi, bernutrisi sehingga tubuh berfungsi dengan baik ataupun berjalan dengan optimal. Yang kedua ya berhenti merokok bagi yang merokok, hindari asap rokok bagi yang tidak merokok, karena memang asap rokok ini mempengaruhi fungsi tubuh kita, ya paru-paru kita, sel-sel kita itu akan terpengaruh. Ya memang orang tampak sehat merokok ada, ya tapi itu tidak tahu sampai kapan ya, jawabannya seperti itu. Yang ketiga tetap banyak minum ya, konsumsi cairan yang cukup, air putih ya, jangan air yang aneh-aneh. Ya air putih saja, jangan teh terlalu banyak, jangan kopi terlalu banyak. Air putih saja 2 liter per hari, atau bisa disesuaikan dengan aktivitas kalian. Yang keempat, olahraga secara teratur, tapi olahraga sesuaikan dengan kondisi kita, jangan dipaksakan, jangan olahraga memaksakan diri sampai berlebihan. Ya tujuannya agar tubuh kita bergerak, tulang kita sehat, otot kita sehat, kemudian berat badan kita juga tidak berlebihan. Dan yang terakhir, rutin untuk periksa kadar asam urat ke dokter ya, ataupun misalkan yang rajin ya, itu boleh check up secara rutin untuk kesehatan tubuhnya. Ini penting karena memang kesehatan ini adalah aset ya. Ketika kita sedang sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa bergerak dengan baik, berjalan dengan baik, beraktivitas dengan baik. Nah itu misalkan hanya sakit asam urat, apalagi sakit-sakit yang lain ya. Jadi kesehatan ini adalah aset yang paling mahal, rezeki yang paling mahal yang bisa kita ya miliki ataupun yang bisa kita syukuri. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.